Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program podcast TV Show, TV Muhammadiyah Ngobrol Sering Tanpa Boring, cuma di sini tempatnya. Nih, aku mau combine apa yang udah tadi kamu omongin gitu tentang kita tuh harus bisa melihat kondisi diri kita, kondisi tubuh kita tuh harusnya udah dalam kapasitas yang sejauh apa sih dengan uh, apa ya kegiatan anak muda zaman sekarang. Aku kalau misalnya kamu sadar gitu, tadi sebenarnya kamu udah sempat kebahas sih gimana anak muda tuh zaman sekarang kalau bahasanya suka banyak yang fake ya, pura-pura bahagia gitu, padahal nggak sebahagia itu juga hidupnya. Tapi Iya. ada lagi kegiatan mereka yang sekarang adalah seringnya curhat di media sosial. Itu iya maksudnya itu nggak bisa dipungkiri gitu, dan itu sebenarnya juga gimana ya, terlalu open dengan permasalahan hidup Privacy. itu berbahaya juga kan sebenarnya Ya. kan. Nah jadi sebenarnya kamu nih sebagai anak muda, sebagai orang di lingkar positif, baiknya itu kita tuh baiknya seperti apa sih gitu? Oke, jadi kita pertama harus membedakan namanya tuh hearing dan listening. Jadi kalau hearing tuh kita tuh cuma mendengar, tapi kalau listening tuh kita deep listening. Jadi sebenarnya ini tuh ketika misalnya sedih juga sih kalau misalnya lagi ngeliat teman yang misalnya curhat di sosial media, itu berarti mereka tuh tidak menemukan sosok ataupun teman yang bisa diajak curhat, makanya dia curhatnya ke media sosial. Nah itu sebenarnya itu salah-salah kita sendiri, jadi makanya kita memang juga harus sering introspeksi diri ya, apakah kita memang terlalu cuek sama orang lain atau kita nggak pedulian. Jadi kita tuh sebenarnya harus mencoba itu lagi-lagi deep connection, mencoba menumbuhkan adanya relationship yang baik antara kita sama teman-teman kita itu. Coba hear them out gitu, karena terkadang gitu ya, orang tuh ketika punya masalah tuh cuma pingin dengerin doang gitu, nggak pingin kita ngasih komentar, nggak pingin kita kasih nasihat, tapi listen to them gitu. We have to have this art of listening kayak gitu. Dan ini skill yang memang nggak semua orang bisa, tapi harus kita coba kayak gitu, tapi bisa diasah kayak gitu. Jadi kita harus coba untuk listen to them, kayak coba menjadi teman curhatnya. Karena kalau misalnya udah curhat di media sosial kan itu privasinya memang terbuka ya, dan itu bisa semua orang lihat, dan bukan dan semua orang mempunyai persepsi ataupun ya thinking masing-masing gitu. Ada yang positif mengenal hal itu, ada yang negatif, ada yang mungkin simpati, ada yang malah nge-criticize. Nah takutnya orang yang nge-criticize ini menjadi cyberbullying, Nah bisa itu juga dia. iya menjadi cyberbullying ataupun malah mencaci maki, ataupun misalnya dia malah nyebarin gosip dan jatuhnya gibah, astagfirullah. Kayak gitu kan. Jadi Benar-benar. memang kita tuh itu kenapa saya juga pingin masuk ke komunitas psikologi itu, karena salah satunya ya pertama mungkin itu memang jadi salah satu jurusan saya, jadi saya juga pingin kayak kontribusinya anak muda gitu, gimana kah kontribusi kalian kayak gitu. Nah kontribusi saya itu mungkin ya ikutan kayak kegiatan-kegiatan positif kayak gini, komunitas yang seperti ini, dan juga coba untuk nge-raise stigma tentang ya jangan sangka kalau misalnya kalian lagi nggak kenapa-napa gitu, itu berarti kalian tuh nggak baik ataupun nggak bagus atau kayak gitu. Tapi kita tuh harus mencoba bilang kalau kamu lagi nggak fine gitu, kalau kamu lagi ada masalah, talk to me gitu ya, I'm here for you. Kita tuh harus mengasih tahu kalau kita tuh ada buat mereka, karena memang sekarang tuh udah lebih lagi zamannya individualism juga kayak gitu. Jadi kayak nafsi-nafsi ataupun kalau itu kayak sendiri-sendiri kayak gitu. Nah itu sedih banget sih, karena yang membuat sekarang suicidal rate-nya itu tinggi itu karena ya semua orang tuh jadi terkesan itu nggak peduli, ataupun semuanya itu cuma di Betul, dunia maya aja kayak gitu. betul, betul, Ketika betul. kita nongkrong, kita cuman ngeliat handphone kita, malahan chattingan sama orang, padahal depan diri kita ada orang kayak gitu. Harusnya kita bisa enak tatap muka, tapi malah jadi masing-masing di media, iya gitu, main sama handphonenya masing-masing, bener-bener. Iya. Itu miris ya, tapi itu emang gimana gitu keadaannya sekarang kayak gitu. Harusnya mungkin emang kita udah harus berubah, kita harus sadar kalau kita tuh makhluk sosial gitu, Exactly. We bersosialisasinya need tuh each other. ya Kita betul betul butuh betul, sesama kayak gitu, benar nggak benar benar. bisa. Bukan sosialnya di media sosial, tapi emang langsung aja gitu. Iya, Dan interaktif. betul betul betul. Nah, ini
kamu tadi udah sempat nyinggung juga tentang kasus bunuh diri yang semakin banyak gitu kan. Angka bunuh diri kalau misalnya aku nggak usah jauh-jauh, di Korea itu juga parah banget kasus bullyingnya, sampai artis-artis yang dipuja-puja bisa langsung saat itu juga dibully dan saat itu juga bunuh diri gitu. Kamu ngelihat hal itu gitu, gimana? Orang-orang yang bunuh diri gitu ya Kak, maksudnya kayak yang artis-artis. Sebenarnya yang lebih shocking tuh kalau ke artis ya kan, kalau artis kita pikir kan wah mereka tuh kayak hedon gitu ya, hidupnya tuh udah mewah, semuanya ada apa sih yang mereka nggak ada. Ternyata yang mereka nggak punya itu mungkin kebahagiaan yang hakiki. Hakiki itu maksudnya tanda syukur kita gitu ya, karena kalau misalnya ke Korea ya bisa dibilang kan kalau Islam tuh minoritas sekali, nggak sampai 1% itu Islam di Korea itu. Tetapi kalau sebagai umat Muslim gitu ya, kita kan memang harus selalu bersyukur, mau itu nikmat ataupun ujian kita memang harus syukuri. Dan ini juga nyinggung sedikit tentang kasusnya Syekh Ali Jaber yang waktu recent banget, yang masih hot kali ya. Itu beliau tuh di podcast itu, di podcast sama Deddy Kobuzer bilang ketika kita dapat musibah, kita tuh seharusnya bilang alhamdulillah dulu baru innalillah. Jadi alhamdulillah wa innalillah. Jadi betapa kita tuh harus mensyukuri semua ketetapannya Allah, mau itu buruk di mata kita mungkin, tapi di mata Allah itu sebenarnya ada hikmah yang besar ataupun kebaikan yang besar. Jadi kalau misalnya disangkut pautkan dengan suicide kayak gitu ya, ini kita nggak bisa menghakimi juga. Kita yang namanya orang tuh kita nggak boleh menghakimi siapa kita bukan Tuhan, kita bukan seseorang yang patut menghakimi orang gitu ya. Orang yang bunuh diri ini itu tuh sebenarnya salah kita sendiri juga yang nggak bisa nge-reach out to them. They are lonely kayak gitu, they are lonely, mereka tuh kesepian, mereka tuh butuh teman kayak gitu. Kalau misalnya orang artis ya bisa jadi ya itu karena bullying juga, karena mungkin ya bisa jadi ya mereka juga sebenarnya hanya memperlihatkan yang enak-enaknya saja kan, karena itu memang social media is like that gitu. We just show yang what is good, looks good, kelihatannya enak dan nyaman dan segala macamnya, tapi in reality it's not like that. Jadi memang kita tuh memang harus lebih peduli, harus lebih mencoba untuk mendengarkan. Itu sih, mendengarkan sih kikinya itu. Oke. Peduli terhadap sesama itu penting. Jangan sampai ketika kita melihat teman kita ada sedih sedikit, stres sedikit, terus kita malah ya ampun gitu aja sedih. Padahal sebenarnya bukan itu yang mereka butuhkan. Tapi justru harusnya kita tanya, kamu kenapa gitu? Ada yang bisa aku bantu? Ada yang bisa aku dengerin gak? Kamu mau cerita gak ke aku? Kita tawarin itu tuh hal-hal simple yang harusnya itu bisa sangat amat membantu mereka gitu ya. Bukan justru semakin mencibir mereka, semakin gitu aja sedih. Padahal belum yang tadi kamu bilang gitu, masing-masing orang itu kapasitasnya tuh berbeda-beda gitu. Ada yang tingkat sedihnya dia sama tingkat sedihnya kita, mungkin kita bisa lebih menghandle itu, tapi ada seseorang yang tidak bisa menghandle dengan kualitas yang sama gitu ya, kurang lebih seperti itu. Iya benar. Nah ini kita udah ada di 4 menit terakhir nih, kamu boleh nggak sih kasih kayak kasih sedikit kasih sedikit motivasi buat teman-teman yang seumuran kamu, pemirsa TVmu yang sedang nonton nih, mahasiswa-mahasiswa yang juga mungkin punya permasalahan yang relate lah sama usia-usia kalian gitu. Baiknya tuh harus apa sih menjalani kehidupan ini biar masa mudanya itu kepakainya tuh bener-bener semuanya positif gitu. Jangan sampai ada yang sia-sia, jangan sampai ada hal-hal yang malah akhirnya jadi buruk dan fatal gitu yang kita nggak mau gitu. Oke. Ya, terima kasih banyak Kak sudah memberikan kesempatan juga di sini, karena ya memang kita semua ini yang namanya manusia itu pertama ya tadi udah kita tuh memang makhluk sosial, dan manusia juga memang tidak luput dari kesalahan ataupun kehilafan. Makanya kita tuh memang harus saling mengingatkan, saling berinteraksi, menyapa satu sama lain kayak gitu. Nah tadi sudah saya singgung juga kalau kita lagi ngomongin tentang ranah psikologis. Kalau dalam psikologi itu kan semua yang kita cerna kayak gitu, informasi itu menjadi sesuatu yang vital. Banyak orang yang sekarang merasa insecure itu tuh sebenarnya tuh gara-gara informasi yang mereka dapatkan, dan itu informasi itu mereka cerna itu di otak dan menjadi pikiran, dan itu menjadi tindakan. Jadi kalau saya ingin mencoba memberi kayak sedikit saran kayak gitu,
sesuatu yang kita lihat di sosial media itu bukan berarti it's real kayak gitu, karena kita suka banget ngebanding-bandingin diri kita sama orang lain. Ya kita comparing sama yang lebih ataupun yang kelihatannya lebih bahagia juga gitu. Tetapi kalau kita misalnya ngomongin tentang comparison, kita tuh harus agar kita nggak merasa insecure, kita malah lebih bersyukur. Jadi to turn that insecure menjadi bersyukur kayak gitu. Dan juga kita harus bisa ketika kita menemukan weakness ataupun kekurangan dalam diri kita, jangan malah mencibir diri kita sendiri. Ih, kamu kok kenapa nggak bisa itu aja gitu, teman-teman kamu bisa. Atau misalnya kayak sekarang saya tuh udah semester 7, mungkin sekarang udah mulai skripsian dan ini drama-dramanya udah mulai gitu ya. Jangan nge-compare. Aku ini juga kayak untuk diri saya sendiri gitu, jangan nge-compare myself with others yang membuat itu malah meningkatkan stres kita gitu. Jadi karena itu semuanya mempunyai kapasitas masing-masing, skill masing-masing, dan jalan masing-masing kayak gitu. Jadi kalau kita mempunyai weakness ataupun kekurangan, we have to turn that into our strength, menjadi kekuatan kita, mengubah kekurangan kita menjadi kekuatan dan menjadikan motivasi terbesar untuk selalu memperbaiki diri, selalu belajar, haus untuk belajar, karena everyone is a lifelong learner. Kita bakal selalu belajar sampai akhir hayat pun. Kayak gitu, Mbak. Luar biasa. Terima kasih loh atas motivasinya. Nggak cuma aku yakin, nggak cuma bikin teman-teman seusia kamu semangat nih, aku pribadi juga jadi termotivasi lagi. Bener gitu, bener kata kamu banget. Jangan lupa bersyukur, jangan lupa hargai diri sendiri, karena itu yang paling penting. Nggak usah terlalu memperdulikan kehidupan orang lain gitu, pedulikan saja kehidupan kita dan jalan sesuai dengan tuntunan Allah gitu. Insya Allah semuanya aman terkendali lah. Wah, Fatimah nggak kerasa loh, kita udah 1 jam ngobrol di podcast TV Show TV Muhammadiyah. Nanti kapan-kapan kalau kamu ke Jakarta, aku ingetin sekali lagi, jangan lupa main ya ke studio kita. Kayak kita ngobrol langsung lebih seru gitu, karena ini via Zoom aja kita udah seru banget. Salam buat keluarga, salam buat teman-teman kamu di komunitas Lingkar Positif, dan teruslah tebar nilai-nilai positif kepada siapapun yang kamu temuin gitu, karena kalau bukan kamu, salah satunya siapa lagi gitu. Dan terima kasih loh sudah menebarkan sikap positif ke semua orang yang udah kamu temuin selama ini. Amin. Semoga istiqomah. Amin ya Allah, amin. Dan pemirsa TVmu juga terima kasih sudah menyaksikan kami berdua membahas tentang masa muda itu harus dimulai dari yang positif. Sebenarnya nggak cuma masa muda, tapi gimana kehidupan kita harus berjalan dan harus tetap positif. Dan semoga nggak bosan untuk menyaksikan podcast TV Show setiap hari Senin sampai Minggu di jam yang sama. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.